Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat-nikmat yang sangat melimpah, yaitu nikmat sehat, nikmat harta, nikmat keamanan, nikmat iman, serta hidayah beragama Islam. Dan tak lupa, salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman kemodern ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik yang berjudul cara menghindari zina di era modern. Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tetapi segala aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam surat Al-Isra ayat ke-32. Allah Subhanahu wa taala menerangkan betapa bahayanya zina dan menganggapnya sebagai perbuatan yang amat buruk. Cara menjauhi zina adalah dengan mengingat dampak dan bahaya dari perbuatan zina itu sendiri. Tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain. Dan nama baik keluarga pun bisa juga tercemar karena perbuatan zina itu. Dengan demikian, kita akan berpikir ulang jika ingin melakukan zina. Apalagi kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah kelak. Ingatlah bahwa Allah selalu mengawasi dimanapun kita berada. Inilah sebesarnya bahaya zina. Oleh karenanya, syariat Islam yang begitu mulia dan sempurna sampai menutup berbagai pintu agar semua orang tidak terjerumus ke dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Zalika azlahum. Innallaha qabirum bima yasha'un." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Surat An-Nur ayat 30. Menjaga mata, sebab mata adalah gerbang masuknya dosa zina. Pandangan merupakan awal terjadinya fitnah sehingga Allah memerintahkan setiap laki-laki maupun perempuan untuk menjaga pandangannya. Manfaat menjaga pandangan ini adalah agar ketika berinteraksi seseorang tidak terfitnah dengan lawan jenis dan tidak menjadi sumber fitnah. Kita harus senantiasa menjaga pergaulan dengan lawan jenis. Kita harus menyadari batasan-batasan dalam bergaul dengan lawan jenis agar kita terhindar dari bahaya zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Zalika adna ayyurafna fala yu'zain. Wa kanallahu ghafurur rahim." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu,
dan istri-istri orang mukmin. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Al-Ahzab ayat 59. Dapat dipahami, hikmah berhijab adalah sebagai pelindung dan sebagai identitas kaum muslimah. Allah memerintahkan berhijab agar para wanita mukmin mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri yang membedakan dengan orang non-muslim. Dengan mengenakan jilbab yang menutup seluruh auratnya dan tidak membuka auratnya di sembarang tempat, maka seorang muslimah itu bagaikan sebuah batu permata yang terpajang di lemari bening yang tidak sembarang orang bisa mengambil dan memilikinya. Jilbab merupakan pelindung perempuan. Jilbab akan menghalangi diri dari tatapan atau perhatian laki-laki. Karenanya, jilbab adalah pakaian mulia dan terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah." Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Pada ayat ini Allah memerintahkan kaum muslimin dan mukminin untuk mengingat Allah dengan cara berzikir, karena dengan berzikir dapat menenteramkan jiwa dan hati orang yang beriman. Inilah solusi yang ampuh untuk mendamaikan hati kita, sehingga kita juga bisa menjaga setiap perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Surat At-Taubah ayat 119. Pergaulan merupakan faktor yang mempengaruhi pemikiran, lebih-lebih keimanannya. Seseorang dapat menjual iman karena tergiur tipuan kawannya. Sebaliknya, seseorang bisa menjadi soleh atau solehah karena selalu dinasihati teman dekatnya. Berkawan dengan orang soleh atau solehah membawa dampak yang baik karena kawan itu akan mempengaruhi kawan yang lainnya. Jika kawan itu soleh atau solehah, maka akan membawa kepada kebaikan. Sebaliknya, jika kawan itu buruk, maka akan membawa kepada keburukan. Semoga dengan kita menghindari zina, maka kita akan selalu menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.